Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmatul Umah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Saat ini saya akan melakukan obrolan pasca observasi untuk aksi nyata modul 2.3. Saya di sini didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Rondi SPD dan juga ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Nur Laila Jahri SPD atau biasa dipanggil Miss Ella. Baik, kita langsung obrolan ya Miss Ella. Sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana sendiri? Alhamdulillah sehat juga dan senang sekali bisa ketemu, bisa ngobrol setelah waktu itu saya melakukan observasi di pembelajarannya Miss Ella. Jadi obrolan kita hari ini tujuannya adalah mengulas apa yang terjadi pada pembelajaran yang saya observasi waktu itu ya Miss ya, gitu. Jadi kita akan mengetahui baik kekurangan atau kelebihan dan kalaupun ada kekurangan yang sebenarnya juga bukan kesalahan ya, istilahnya mungkin kita merasa kurang tepat gitu ya. Nah itu nanti juga gimana supaya Miss Ella dapat menemukan solusi dari apa yang Miss Ella rasa masih kurang pas itu gitu ya Miss ya. Iya betul sekali Bu. Banyak kekurangan untuk praktik saya. Mungkin saya berharap setelah obrolan ini saya ada solusi ya untuk kekurangan saya. Baik, saya langsung ini. Yang pertama sih saya pasti ingin tahu perasaan Miss Ella dulu gimana nih setelah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi yang ber-KSE itu gimana nih sekarang perasaannya? Kalau perasaan itu sendiri ya plong Bu. Penting. Plong ya? Iya. Enak aja. Plong itu gimana tuh? Tepatnya apa ya? Kayak apa ya? Beban itu udah lepas gitu. Oh, beban ya? Ya juga sih. Praktikkan sekarang rasanya berlega. Oke, nah dari kemarin selama dilakukan pembelajaran itu yang Miss Ella rasakan bagus atau apa berkembang dengan baik itu apa? Hal-hal positif selama Miss Ella ngajar kemarin itu apa? Kalau saya rasakan sih ini penerapan diferensiasinya membuat anak-anak itu bervariasi dalam menghasilkan produk. Itu mereka lebih kreatif dalam mengembangkan. Apa saja sih Miss kemarin produknya anak-anak tuh? Kemarin tuh untuk visual itu kelompok 1 mereka menyajikan storyboard. Oh iya, jadi anak-anak ini ya lebih naratifnya mereka inisiatif menulis storyboard. Oh iya. Terus yang berikutnya lagi? Lalu yang audio itu mereka berinisiatif membuat video dalam bentuk audio, mereka dubbing gitu. Oh ya, jadi ada video lalu mereka dubbing. Iya. Oke. Terus yang untuk grup 3-nya itu mereka kinestetik, mereka praktik kayak role play gitu Bu, kayak drama. Jadi memainkan dramanya. Iya. Oke. Nah, ini kemarin itu legend kan ya? Itu di kelas untuk kelas berapa sih? 11F. Oh ya, Ya, pas kelas saya F, di kelas 11. Oke. Ya. Jadi kelebihannya kalau di pembelajaran berintegrasi itu karena produknya bermacam-macam ya. Oke, kalau ini yang untuk KSE-nya, Iya, KSE-nya di gimana awal. Mas Miss Ella tuh kemarin melakukannya dengan baik banget ketika menanyakan perasaan anak-anak tuh. Tapi kalau Miss Ella itu saya kan yang lihat ya. Kalau Miss Ella-nya sendiri apa yang Miss Ella rasakan pada waktu itu? Ya lebih dekat sama anak-anak. Oh gitu ya. Menyatu perasaan. Chemistry-nya lebih dapat gitu ya, lebih klik gitu. Saya sendiri juga bisa melihat itu sih gitu, dan memang itu yang Miss Ella rasakan ya. Oke, baik. Nah itu kan hal positifnya banyak yang bisa kita tangkap. Nah sekarang gitu nih, beralih ke sisi sebaliknya gitu ya. Apa yang Miss Ella rasakan masih kurang atau perlu dikembangkan lagi dari pembelajaran yang Miss Ella lakukan kemarin itu? Mungkin ada trouble sedikit Bu di teknis. Di
device-nya. Teknik device Iya. ya, saya mesti sampai harus maju itu ya. Iya. Tapi itu adalah hal yang di luar dugaan, itu bahkan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan apapun gitu ya. Oke, itu saya kira itu bukan karena kurangnya persiapan ya kan, itu karena memang murni. Terus selain itu apalagi nih? Kira-kira yang bisa sebenarnya gini, mungkin misalnya pertama, waduh harusnya aku bisa, berarti mungkin aku akan bisa lebih begini lagi gitu misalnya itu. Iya. Itu apa tuh misalnya, ada nggak yang seperti itu kira-kira? Mungkin untuk waktu kali ya Bu ya. Waktu, manajemen waktu. Iya, manajemen waktu. Saya sering kelebihan waktu. Oh iya. Saking enaknya sama anak-anak kelebihan waktu. Oke. Apalagi kalau di ini ya ice breakingnya ya, kadang-kadang malah suka, di situ. tapi kalau kemarin saya amati itu enggak loh Miss. Enggak. Di inisiatif saya lihat misalnya itu dari 90 menit itu misalnya cuma molor 94 menit. Padahal kemungkinan kalau itu ditambah lagi dengan kerusakan, tadi apa yang kesalahan teknis tadi, itu kan berarti 4 menit bisa jadi karena untuk itu. Jadi kalau mungkin untuk ngajarnya Miss Ella sendiri itu kayaknya udah bagus banget manajemen waktunya gitu. Seperti itu sih Miss gitu ya. Kemudian apalagi ya kemarin nih kalau ini untuk prosesnya sendiri Miss, proses diferensiasi kan bukan hanya di produknya aja ya. Nah, ketika proses penyampaian materinya sendiri Miss Ella merasakan ini enggak? Mungkin untuk yang mengarahkan kinestetik itu mereka bingung Bu. Oh. Yang peragaannya gimana ya, mungkin sedikit apa ya, mengambil waktu banyak membuat drama kan, menampilkan short drama itu dari video itu kita ubah jadi dialog itu. Butuh koordinasi yang intens. Nah kalau di luar dari yang itu sendiri, variasi tentang model pembelajaran, metode pembelajaran itu Miss Ella merasakan ini nggak? Kemarin itu kan pakai PJBL ya, kalau selain itu Miss Ella juga dari sisi itu ada merasa ini nggak? Ada yang kurang atau enggak? Iya, mungkin kurang ini kali ya, metodenya kurang luas. Bisa dicoba metode yang lain, kayak discovery learning gitu, problem based learning. Ya baik. Nah kalau dari menurut Miss Ella sendiri, dari range 1 sampai 10, menurut Miss Ella nilai ngajar Miss Ella kemarin berapa? Ini harus menilai sendiri Bu. Iya, ya justru itu adalah salah satu kemampuan guru yang dituntut saat ini, itu berani berefleksi, berani menilai diri sendiri. Sekarang tuh harus gitu Miss, sehingga akhirnya kita bisa punya target nanti untuk memperbaikinya. Kalau sekarang aku nilaiku segini, yang akan datang aku mesti segini, gitu sih Miss ya. Gimana? Kalau dilihat dari ketercapaiannya sih ya, menurut saya ini dari waktu, dari ketercapaian tujuan mungkin bisa 87, 85 di atas itu. Great. Nah itu Miss, itu keberanian seperti itu tuh perlu gitu kan. Iya berarti, dan memang apa artinya itu sudah bagus loh ya, 85, 87 itu berarti kan sudah istilahnya udah melewati KKN ya kan? Kalau apa kita dulu gitu ya. Terus kemudian ketercapaian ini udah melampaui itu gitu. Nah walaupun sudah nilainya misalnya udah merasa bagus, tapi juga tadi merasa masih ada kurang di sana sini gitu ya. Artinya misalnya masih dan itu alhamdulillah artinya misalnya punya semangat untuk memperbaiki diri gitu, nggak merasa udah aman gitu, lalu kalau sudah selesai mah bahaya itu bagi guru punya pemikiran seperti itu, bahaya. Nah kira-kira langkah apa tuh yang akan Miss Ella lakukan untuk bisa memperbaiki kondisi yang tadi Miss Ella rasa kurang tadi itu gimana? Nanti kan kekurangannya di pengembangan metode ya Bu ya. Iya. Mungkin saya akan mencoba mencari di media sosial mungkin. Di YouTube ya, mencari referensi ide gitu. Terus mungkin ikut-ikut bisa. Oh iya pasti. Apalagi sekarang diklat di mana-mana diklat banyak banget ya, sampai 32 jam gratisan dari dulu banyak biaya. Oke bagus. Terus mungkin bisa ini diskusi dengan rekan
sekolah, Kombel sekolah juga kan kita punya kombel juga. Oke. Untuk device tadi mungkin saya simulasi dulu ya sama anak-anak. Koordinasi sama anak-anak lebih banyak gitu. Sebelum ngajar di luar jam belajar mungkin Iya. ini dulu ya. Trial dulu Oh, biar aman. Amin ya. Oke, bagus. Berarti udah ada gambaran solusi-solusi dari kekurangan yang Miss Ella rasakan itu ya. Oke. Nah, kira-kira upaya tersebut kapan Miss Ella lakukan? Entah ikut diklat atau ngobrol sama teman, ngobrol di kombel, atau tadi ini sama anak itu kira-kira bisa dilakukan kapan itu? Berapa ikut diklat dan sebagainya itu? Apa ya? Setelah ini kan Bu. Langsung ikut ya, karena kan Langsung iya, kalau ada ada yang terus-terusan salah. ya. Oke, berarti secepatnya lebih Iya, cepat. secepatnya. Oke. Nah, berarti kalau bisa lebih cepat lebih baik, secepatnya jadinya kapan bisa dipraktekkan gitu upaya memperbaiki itu tadi. Mungkin setelah UTS Bu. Kan ini Sekarang lagi UTS. Iya, ini fokus iya, UTS ya. Benar-benar Mungkin ya. bisa dipraktikkan gitu. Oke deh. Jadi nanti setelah UTS nih saya boleh nih gabung lagi ngeliat untuk lihat hasil perbaikannya Miss Ella yang semakin nanti berarti semakin amazing. Kemarin aja udah itu sudah inspiratif bagi saya gitu. Berarti nanti setelah UTS akan makin baik lagi. Kira-kira nanti setelah UTS itu kan udah ada perbaikan tuh menurut Miss Ella kira-kira targetnya jadi berapa nih nilainya? Kalau tadi 85 87 berarti nanti jadi berapa? 90 Oh iya, lebih dong ya. ya. 95 kalau bisa. Iya, betul. 10 juga nggak apa-apa. Oh, itu kalau sebelum lah Bu. Baik, oke. Luar biasa nih semangatnya Miss Ella, suka banget saya. Ngobrol dengan Miss Ella juga memberikan inspirasi buat saya, kasih pengalaman buat saya gitu. Jadi, oke, sudah tercapai. Berarti ini tadi tujuan ngobrol kita ini. Miss Ella sudah mengetahui dengan tepatmu di mana kekurangan-kekurangannya dan sudah bisa mendapatkan solusi untuk memperbaiki kekurangan tadi. Terima kasih kembali ya Bu ya. Oke, saya Sudah memberi ilmu baru buat saya. Pencerahannya. Baik, jadi sampai sini dulu obrolan kita ya cukup. Terima kasih banyak Miss Ella. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Miss Lela ya, terus terima kasih juga untuk Ibu Nunung atas kerja kerasnya. Dan di sini diharapkan di kegiatan coaching untuk supervisi ini ya, ini diharapkan bisa diimplementasikan di kegiatan kita sehari-hari. Kedepannya supervisi itu lagi semoga tidak menegangkan, karena pada sejatinya supervisi adalah untuk memperbaiki pembelajaran dan menjadi lebih baik dan berpusat pada diri. Nah di sini saya sangat menikmati obrolannya, sangat mengalir, ada chemistry di antara ibu berdua, seperti memang sudah sangat dekat ya. Terus memang itu salah satu syarat pelaksanaan coaching itu bisa berjalan. Syarat kegiatan coaching bisa berjalan adalah kedekatan, karena tidak mungkin terjadi coaching apabila ada salah satunya itu sungkan, Tidak terbuka. Ya, di sini saya terlihat sangat terbuka, bahkan berani menyebutkan berapa itunya grade-nya gitu ya, angkanya itu ibu mempunyai visi yang visioner bagus, dan mungkin ketika ditanya sama orang lain atau mungkin sama saya yang baru kenal mungkin tidak seberani itu gitu. Ini karena ada kedekatan dan punya visi yang lebih itu ke depannya, jadi ibu berani. Nah di sini tadi obrolan pasca observasi ini sudah dilakukan dengan alur tirta Bu ya. T-nya itu ada tujuan, ini identifikasi masalah. Tadi identifikasi sudah ditanyakan apa kendala-kendalanya, terus hambatannya apa, dan di rencana aksi juga ibu katanya tadi mau komunikasi dengan rekan yang lain, atau medsos, bahkan mungkin simulasi dulu ya, biar lebih aman gitu ya. Nah seperti itu, kemudian di tanggung jawab itu kan rencana aksi ya. Kemudian di tanggung jawab ibu akan secepatnya melaksanakan perbaikan agar hasilnya lebih baik. Semoga bisa dilaksanakan atau diimplementasikan
semoga bermanfaat terutama buat sekolah ini Ya, dan amin. untuk pendidikan untuk para murid di SMA dulu. SMA Dosika Pusat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan pasca observasi saya bersama pengajar praktik dan rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.